Faqala Allah Ta'ala, dijawab dia oleh Allah, didoakan dia, yarhamukallah. Fasabaqat rahmatuhu ghadabah. Maka rahmat Allah SWT lebih melampaui kemarahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihi salam dikisahkan di dalam Al-Quran, beliau begitu selamat selesai berlayar keliling Ka'bah juga, layar kapal beliau ke satu daerah, ya. Begitu beliau sampai, beliau membaca alhamdulillahilladzi najjana minal qaumiz zalimin. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami, membebaskan kami, menyelamatkan kami dari kaum-kaum yang zalim. Sebab yang dihadapi oleh para anbiya dulu kaum-kaum yang sombong-sombong, ya, tidak mau diajak bertauhid. 950 tahun habis usia beliau berdakwah, mengajak mereka bertauhid, tapi banyak yang, ya, mereka tidak mau, bahkan menuduh Nabi Nuh gila katanya, dilempari macam-macam dengan batu. Diperintah Nabi Nuh membuat kapal. Selesai kapal, jadi akan berlayar, akan terjadi musibah besar, ya, akan terjadi tsunami. Sudah sekian tahun mereka diajak, semakin menjauh. Berdoalah Nabi Nuh alaihissalam, Rabbi inni maghlubun fantasir. Ya Tuhanku, aku merasa sudah maghlub, kata beliau. Aku merasa tidak mampu sudah menghadapi mereka. Fantasir, inni maghlubun fantasir. Maka bantulah, kata Nabi Nuh, bantulah aku. Rabbi inni maghlubun fantasir. Fafatahna abwabas sama bima'in munhamir. Wafajjarna al-arda uyunan faltaqal ma ala amrin qad qudir. Wa hamalnahu ala dhati alwahin wa dusur. Begitu sampai Nabi Nuh alaihissalam, beliau berdoa, membaca, diperintah oleh Allah, faqul alhamdulillahilladzi najjana minal qaumiz zalimin. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, mensyukuri nikmat Allah SWT. Beliau memulihkan doanya, alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaq. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan bagiku 2 putra, walaupun aku dalam keadaan sudah tua, kata beliau, umur 90 tahun sekian, baru dikaruniai anak.
yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Nah, beliau Sami juga begitu dikaruniakan anak, ya, putra putri, ya, lalu baca alhamdulillah. Kemudian anak menjadi anak yang bagus, anak yang baik, girang mengaji, girang nuntut ilmu, tamat ma'had, alhamdulillah. Selalu alhamdulillah. Dapat rezeki, ya, kita selalu membaca alhamdulillah. Selesai kita makan, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Begitu juga Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dikisahkan di dalam Al-Quran. Kedua beliau menyambut pemberian Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang banyak diberikan oleh Allah. Ya, diberikan beliau keistimewaan lain daripada yang lain juga. Beliau berdoa, alhamdulillahilladzi wa qala. Kedua beliau berdoa, alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga beliau, apalagi Nabi kita, beliau menerima surat namanya suratul Fatihah, yang awalnya setelah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Beliau mengatakan diperintah wa qulil hamdulillah, dan katakanlah olehmu alhamdulillah allazi lam yattakhiz walada. Nah, orang di dalam sorga juga ucapannya alhamdulillahillazi azhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Masya Allah, kita semua adalah orang-orang yang juga sering membaca alhamdulillah. Maka dia oleh Ibnu Abbas mengatakan kalimatu kulli syakirin. Dia adalah bacaan kalimat semua orang yang bersyukur. Syukur alhamdulillah, Nahdlatul Watan mempunyai banyak keistimewaan. Nahdlatul Watan dari zaman ke zaman penuh rahasia dan serta kelebihan. Syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah, Nahdlatul Watan mempunyai banyak keistimewaan. Nahdlatul Watan dari zaman ke zaman penuh rahasia dan serta kelebihan. Alhamdulillah.
Masya Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian, maka suratul Fatihah yang selalu kita baca, paling banyak dibaca adalah suratul Fatihah. Ya, paling banyak dibaca adalah suratul Fatihah di dalam sholat, di luar sholat. Ya, kita mulai hizban baca Fatihatul Hizbi, Fatihatul Hizbi li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anam, nah, li Sahibil Hizbi Maulana bil Madaris, kemudian li Jami Ulama Al-Amilin, lengkap semuanya itu. Kita berhadiah, hadiah Fatihah, hadiah sawabul Fatihah. Bagaimana besarnya pahala Fatihah sehingga kebagian ke semua yang kita bacakan, kita niatkan. Wali jami'il muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat. Tidak bisa kita hitung banyaknya, ya. Tidak bisa kita hitung banyaknya yang kita bacakan, kita hadiahkan pahala, menunjukkan pahalanya besar. Pahalanya besar. Ada riwayat bahwa sekalian Fatihah 7 ayat. Satu ayatnya dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi satu ayat itu siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai akhir. Nah, kalau yang mengatakan Bismillah tidak masuk ayat Fatihah, dia berwakaf siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di situ ada 2 ayat. Pokoknya dia 7. Yang namanya Sab'ul Masani wal Qur'anil Azim. Walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anil Azim. Nah, sesungguhnya kami berikan kau ya Muhammad sab'an minal masani, sab'an minal masani wal Qur'anil Azim, dan Al-Quran yang besar. Maka suratul Fatihah itu a'zamu suratin fil Quran. Walaupun ayatnya pendek 7, dia dinamakan a'zamu suratin, ya, a'zamu suratin fil Quran. Nah, yang mempunyai nama banyak sekali namanya. Okay. Fatihatul Kitab, Ummul Quran, Ummul Kitab, ya. Namanya Suratul Hamdi karena dimulai dengan Alhamdulillah. Namanya Sab'ul Masani karena diulang-ulangi, dibaca di dalam sholat di setiap rakaat.
dan tidak boleh dibaca setengah. Di dalam sholat atau kapan saja tidak boleh dibaca setengah. Ya, harus sampai waladhdallin. Tidak boleh dibaca setengah. Itu sebenarnya dia tusamma masani li'annaha musanna nisbuha sana'un sana'ul abdi lirrabbi wa nisbuha ata'ur rabbi lil abdi. Puji-pujian hamba kepada Tuhannya, setengahnya pemberian Allah kepada hambanya. Qasamtus shalah dalam hadis, ya, dinamakan dia shalah, suratus shalat, surat sholat. Kenapa? Karena tidak boleh tidak di dalam sholat itu pasti dibaca, hingga namanya suratus sholat. Nah, banyak alasan ulama mengatakan dia al-masani. Lianna iza quri'at bis shalah tusanna bi suratin ukhra. Kalau dia dibaca dalam salat pasti diiringi dengan surat yang lain, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, atau ayat-ayat yang lain. Ya. Namanya suratul asas karena dia aslul Quran wa awwalu suratin fih. Banyak lagi nama-namanya yang lain. Suratus shalah lianna shalah la tasihu illa biha. Nah, jadi bacaan Fatihah kita sama sekalian disebut di dalam kitab, kalau ada seorang lewat di pekuburan, kemudian dia baca Fatihah, kemudian dia hadiahkan pahalanya untuk orang-orang yang sudah ada di dalam kubur. Ya. Apakah pahalanya dibagi oleh orang-orang di dalam kubur, ataukah sampai kepada mereka masing-masing pahala yang sempurna? Ya, untuk masing-masing disebut dalam kitab, di kitab Bughyatul Mustarsyidin namanya. Oke. Rajulun marra bimaqbaratin faqara al-fatihata wa ahda sawabaha li ahliha fahal yuqsamu aw yasiu li kulli minhum sawabuha kamilan. Orang lewat di kuburan, terus dia baca Fatihah, belum usami datang layatan, kadang baca Fatihah. Wahda sawabaha li ahliha, kemudian dia menghadiahkan pahala Fatihah untuk ahlul kubur. Fahal yuqsamu aw yasiu li kullin minhum sawabuha kamilan. Apakah pahala itu dibagi-bagi untuk sekian banyak orang sama-sama sedikit, ataukah masing-masing menerima pahalanya utuh
Yang Allah alam kita tidak lihat pahalanya kan, pahalanya utuh. Dalam satu riwayat mengatakan 7 ayat itu seperti pahala khatam Al-Quran. Membaca 1 kali Fatihah seperti pahala membaca khatam Al-Quran 30 juz. Ya, 30 juz kali 1 huruf 10 hasanah, ya, berapa sudah pahalanya? Sebab dinilai 1 ayatnya Fatihah itu subuhul Quran. Apa itu subuhul Quran? 1/7 Al-Quran. 7 ayat itu 7 kali 1/7 sama dengan berapa? 1 Fatihah. Nah, 1 kali baca Fatihah itu dalam satu riwayat pahalanya seperti menghatam Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas. Pahalanya banyak sudah. Nah, apakah dibagi pahala itu untuk orang yang dihadiahkan, diniatkan seperti kita membaca Fatihatul Hizbi hari itu dari awal sampai akhir, semua tidak ada ketinggalan tuh, wali jami'il muslimin al-ahya minhum wal amwat, yang sudah mati pun yang masih hidup, tidak ada ketinggalan, seluruh umat Islam. Ajab Syekh Ibnu Hajar biqaulihi abta jam'un bisani wa huwa al-laiku bi si'ati rahmatillahi ta'ala. Ya, jawaban Ibnu Hajar mengatakan yang layak dengan kebesaran dan keluasan rahmat Allah adalah sampai untuk masing-masing yang diniatkan itu pahala Fatihah sempurna, bukan dibagi. Sebab luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, dan ada teman kita datang, ya. Kalau tidak datang kita bagian selesai. Ya. Ada Ustaz jaga doang, ada jaga. Yang bacakan pelungguh ayat-ayat yang tiang baca tadi, at-tazkir, peringatan. Kita disuruh tetap saling mengingatkan. Bashir ibadi alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Nah, kasih bisarahlah akan hambaku yang mereka mendengar al-qaul, ucapan, penyampaian, ya, fayattabi'una ahsanahu, dan mereka mengikutinya. Jadi kita sebagai hamba Allah yang beriman, sebagai warga Nahdlatul Wathon juga, murid Al-Maqullah Bapak Maulana Syekh
yang selalu diajak mendengar, diajak mengaji, mendengar mau'izah, mendengarkan peringatan. Alhamdulillah sepanjang tahun ya selalu kita diberikan mau'izatun hasanah yang namanya at-tazkir, ya, tazkir, peringatan. Kalau Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuatkan para sahabatnya jadwal, yatahawwal ya ashabahu bil mau'izati. Nah, berganti-ganti dijadwalkan. Ada jadwal muslimat, ada jadwal secara umum, ya. Ada jadwal harian, ada jadwal mingguan, ada jadwal bulanan. Alhamdulillah kita di hari Jumat jadwal mingguan, hari Rabu jadwal mingguan. Kalau di madrasah, di ma'had, setiap hari jadwal pengajian pagi, ya, secara bergantian. Untuk apa? Tiada lain tujuannya adalah tazkir wa zakir, ya, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Bermanfaat untuk kita sebagai mukmin. Maka peringatan, mengingatkan atau pengajian itu adalah merupakan kewajiban, ya. Wal wa'zu wat tazkiru faridatani wajibatani maudiyatani ala ahlihima bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Peringatan, mau'izah, kedua-duanya ini adalah fardu, wajib. Dengan dasar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang yang dikasih peringatan, ada tiang pelunggu, dikasih peringatan, dibacakan, ya, ayat, dibacakan hadis, dibacakan wasiat. Guru besar kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh, kita dikasih peringatan, ya, hendaknya al-istima' wal isgha. Misalnya orang khutbah itu, khutbah Jumat, harus orang yang hadir Jumatan itu istima' wal isgha. Fastami'u lahu wa ansitu. Untuk apa? La'allakum turhamun. Jangan ribut-ribut, main-main, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah di majlis pengajian ini sakinah, sakinatu wal waqar, tenang, ya, kita tenang, kita tidak ribut-ribut, tenang kita. Lain halnya kalau acara-acara lain, ya,
apapun nama acara yang lain selain acara pengajian, itu kadang-kadang ada saja suara-suara yang ribut kan, ada suara gendang, ada suara beduk, ada suara macam-macam ya. Kalau di pengajian alhamdulillah tenang, kita tahan diri kita berbicara supaya kita isgo ya, isgo insot. Faqad amara Allah al-mau'uzina bil istima' wal izqa lil mau'izah lima fiha min al manafil azimah. Nah, dan kita berusaha juga bersungguh-sungguh untuk mendengar. Jangan datang di majelis ngantuk terus. Kedam dong dari alhamdulillah sampai alhamdulillah sampai akhir. Tidak ada dicatat satu-satu. Datang tinduk. Ya, kecuali kalau di tengah-tengahnya kita tidur tanpa sengaja ngantuk, ini itu ya nikmat itu kan. Nih, nikmat juga. Alhamdulillah. Nah, فكل إنسان مهما جل قدره وعظم خطره أن يحرص ويجتهد على استماع الموعظة وقبول النصيحة، لأنه إذا فعل ذلك فاز بقسطه الأوفر وحظه الأجزل واستحق من الله البشرى في العاجل والثواب في الآجل. Jadi masing-masing kita bagaimanapun apa tingkatan kedudukannya seseorang, hendaknya girang dan sungguh-sungguh mendengar peringatan. Dengar khutbah hari Jumat, orang yang dibacakan khutbah itu macam-macam tingkatannya. Ada yang sudah profesor, ada yang sudah doktor, ada yang sudah ulama, ada yang sudah tuan guru, ada yang biasa. Ya, harus tidak boleh dia mengatakan ini saya ini sudah orang hebat, orang profesor, masa saya hadir mendengar. Tidak boleh. Memang itu jadi rukunnya, rukun sahnya Jumat. Siapapun yang membaca, apakah muridnya yang membaca, ya, harus dia wajib mendengar. Ayyajtahida ala istima'il mau'izati wa qabulin nasihah. Kalau itu dilakukan, maka dia akan beruntung dengan bagian pahala besar dan dapat bisyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ayat tadi, fabasyir ibadil ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Bapak Ibu jamaah sekalian, walalah belum kok? Lah belum dengar. Insyaallah. Insyaallah senang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita senang, alhamdulillah, nikmat. Kata Imam seorang ulama, namanya Bishrul Hafi namanya. Beliau berkata, la a'lamu ala wajhil ardi amalan afdal min talabil ilmi. Tidak aku kenal
amal di muka bumi ini yang paling tinggi, paling afdal daripada menuntut ilmu. La a'lamu qala bisul hafi rahimahullahu ta'ala, la a'lamu ala wajhil ardi amalan afdalu fi talabil ilmi min talabil ilmi. Aku tidak ketahui satu amal di muka bumi ini, di atas muka bumi ini yang paling afdal daripada menuntut ilmu. Alhamdulillah yang sekalian, yang pelungguh ditakdirkan oleh Allah SWT menjadi penuntut ilmu. Sehingga Imam Ghazali di dalam awal kitab beliau mengatakan, alhamdulillah mujidil ilmi lil mujiddin. Segala puji bagi Allah yang mendatangkan, mewujudkan, menzahirkan ilmu bagi hambanya yang sungguh-sungguh menuntut ilmu. Wa murisil ma'rifati lit-talibi, dan memberikan, memindahkan warisan ilmu itu, ma'rifah itu untuk orang-orang yang menuntutnya. Ya ulama namanya warasatul anbiya. Dan beliau katakan wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin a'lamil muallimin. Nabi kita paling a'lam, ya, muallim, guru yang paling paling tinggi. Tidak ada yang mengatasinya jadi Allah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa ala alihi wa ashabihi akramil muta'allimin. Keluarga Nabi dan sahabatnya paling mulia orang yang muta'allim, ya, akramil muta'allimin. Nah, mudah-mudahan yang pelungguh juga dengan yang pelungguh girang mengaji, mendengarkan ilmu walaupun sekedar sekalian, ya, sekedar atau sering didengar, diulang-ulangi, ya, di pahalanya akan selalu diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang cinta pada ayahda, ikhlaskan hati, hidup mati bersama. Apapun coba, tegakkan jiwa, tetap bersama demi iman dan takwa. Tetap bersama demi iman dan takwa. Siapa yang cinta pada ayahda, ikhlaskan hati, hidup mati bersama. Apapun coba, tegakkan jiwa, tetap bersama demi iman dan takwa.
tetap bersama demi iman dan takwa. Janganlah karena senyum manisnya dunia sehingga lupa guru ibu bapaknya. Janganlah karena senyum manisnya dunia sehingga lupa guru ibu bapaknya. Kalaulah anda terpaksa memilih dunia, jangan sampai ayah dibuat boneka. Oh, karena dunia orang membuang guru ibu bapa. Oh, karena dunia orang melelang iman dan takwa. Hati-hatilah tipuan dunia, ingatlah dunia bangkai semata-mata. Ingatlah dunia sampai, ingatlah dunia bangkai semata-mata. Di dalam wasiat disebut seperti anjing berebut bangkai, ya, seperti anjing berebut bangkai. Apa awal wasiat itu? Ya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin hadirat jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah kita sudah hadir hari ini. Terima kasih atas kehadiran Dungu Sami. Insyaallah Jumat yang akan datang kita kembali hadir, ya, di tempat kita yang mulia, Taman Sorga. Taman Sorganya Nahdlatul Wathon yang paling besar ini. Banyak taman sorga Nahdlatul Wathon di Sulawesi, di Kalimantan, di mana-mana. Insyaallah makmur, subur. Bapak sekalian, tentunya kita di awal tahun, akhir tahun dan awal tahun pelajaran, ya, sedang mendaftar tulab talibat baru, mahasiswa mahasiswi baru Ma'had Darul Quranul Hadis yang selalu connect, yang selalu terhubung dengan Institut Agama Islam Hamzan Wadi Lombok Timur. Institut niki pada maksudnya jalanang fatwa Maulana Gurun tak. Karena itu para wali tulab, ibu-ibu
yang sudah tamat di Jan Pelungguh, di Aliyah, di SMA, yang sederajat ya, sila Pelungguh masukkan di Ma'had Darul Quran wal Hadis di Anjani, ya, Pondok Pesantren Syekh Zainuddin, Institut Agama Islam Hamzan Wadi Nahdlatul Watan Lombok Timur. Pagi dia mengaji, buka kitab langsung, sore dia kuliah. Kuliahnya tidak lama sekalian, 3,5 tahun selesai, ya, 3,5 tahun selesai. Nah, sebelum rauh Katibul Am, mari kita bersolawat, ya. Bersolawat. Hafal Pelungguh selawat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Siap ke Pelungguh lagu? Hah? Atu wah buik si Rubin. Harap doang ya, harap doang. Insya Allah. Alhamdulillah. Salatullahi wa salam Uhiyal Quran, salatullahi wa salam ala man uhiyal Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi hafizil Quran. Ya, sehat nak sahbihi hafizil Quran, salatullahi wa salam ala man uhiyal Quran, salatullahi wa salam Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi hafizil Quran. Alhamdulillah. Selanjutnya mari kita baca Fatihah untuk seluruh yang masuk amal yang diniatkan juga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan